Oke guys, jumpa lagi. Untuk di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam penggunaan otomatis Flow Switch ya. Jadi tepatnya bulan 9 2021 lalu saya sudah membeli otomatis seperti ini, tapi dengan tipe yang berbeda. Itu sekarang kondisinya ngesot ya guys. Jadi tanpa aliran air pun pompa itu tetap berputar tapi sangat pelan. Nanti kalau ada aliran air baru pompa itu berputar secara normal. Itu artinya di sini itu terjadi short. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara membuat ini biar lebih awet, nanti akan saya coba jelaskan di video ini. Jadi yang pertama itu, kenapa itu bisa terjadi short, itu karena rangkaian yang dipakai di dalam sini ya. Jadi komponen dalam Flow Switch itu ada teriak sebagai saklarnya, dan ada reed switch. Reed switch itu saklar yang terhubung jika berdekatan dengan medan magnet, dan resistor 330K yang digunakan untuk menyambungkan saklar ini ya, teriak ini. Jadi sistem kerjanya saat kondisi normal tidak ada aliran air, arus dari PLN itu hanya sampai di sini ya. Nah, bagaimana air itu bisa mengalir, arus itu bisa mengalir ke luar, itu harus ada suplai ke gate. Makanya di sini diberi reed switch yang nantinya jika ada aliran air maka itu akan mendorong kayak klep itu, dan klep itu akan mendekatkan magnet ke titik reed switch ini ya, sehingga harus mengalir ke R3 ya, R330 ini bertujuan untuk mengecilkan arus yang mensuplai ke gate sini, barulah harus bisa terhubung ke motor. Nah, seperti yang kita tahu, sebuah transistor ini, transistor AC yang bisa disebut teriak, itu kalau dipakai untuk penggunaan watt besar ya pastinya tidak akan bertahan lama ya. Jadi wajar kalau ini sekarang sudah baru 1 tahun sudah terjadi short, karena kerusakan sebuah transistor itu kalau enggak putus ya short. Nah, sekarang bagaimana ini biar lebih awet? Ya satu-satunya cara ya hanya dengan menambahkan sebuah relay ya, karena kemampuan ini tuh nggak akan mampu untuk watt besar, paling ya hanya sekitar 60 wattan kalau pengen awet, sedangkan pompa air itu 100 watt lebih. Apalagi kalau untuk mendorong dengan lubang shower atau kran yang kecil, tentunya kerja pompa akan lebih berat, otomatis wattnya juga akan meningkat. Jadi dibutuhkan relay ya. Di sini saya sudah membeli relay dengan merek Omron. Untuk harganya itu 35.000 sudah plus soketnya. Nah, nanti untuk pemasangan relay ini sendiri kita jangan asal pasang ya. Jadi setiap pabrikan kan punya spek sendiri-sendiri. Mungkin ini versi murahnya ya. Jadi kalau dilihat itu kabelnya ini sangat kecil. Ini cuman pakai AWG tipe 24 ya. Jadi AWG 24 itu diameter penampang kabelnya itu kalau nggak salah saya baca di tabel itu sekitar 0,2 mili. Nah, sedangkan pompa air itu biasanya dililit dengan kawat 0,45. Otomatis kan ini lebih kecil daripada lilitan dinamo pompa airnya. Ini bisa terjadi panas kalau digunakan lama-lama. Jadi nanti kita nggak pakai satu kontak ini aja ya, dua-duanya itu kita manfaatkan ya dengan cara menggabungkan beberapa pin ini. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk pin 1 dan 8 itu kan posisi komnya ya.
Jadi ini kita sambungkan, jadi nanti kedua kutub ini nanti bisa terpakai semua. Nah sedangkan untuk kaki 4 dan 5 itu posisi NC nya normal close, ini enggak kita pakai. Dan untuk normal open nya NO nya itu di kaki 3 dan kaki 6 ini juga kita sambungkan. Nah, dua titik inilah nanti yang akan kita pakai untuk mensaklar arus PLN ke motor. Sedangkan untuk pin 2 dan 7 itu untuk kumparan relay ya, untuk mengaktifkan relay ini. Sekarang saya akan coba merakitnya ya, kemudian nanti akan saya pasang ke tempat pompa pendorong. Ini sebagai simulasi dulu aja. Nah, untuk sedikit simulasi pemasangannya seperti ini ya. Jadi saat flow ini dapat aliran air, maka relay akan terhubung. Nah, bisa didengarkan untuk suaranya. Nah, untuk bekerjanya relay ini pun memakan daya sekitar 3,5 watt ya. Nah, anggap aja lampu ini sebagai modul lampu ini sebagai pompa airnya sebelum nanti saya pasangkan ke tempat aslinya. Nah, keuntungan jika kita menggabungkan dua pin seperti ini dengan mengerjakan dua kontak ini secara bersamaan, itu jika salah satu ini kontak ini terjadi ngepong ya, karena kontak pertama pasti ada percikan api, itu kontak yang terjadi gosong itu tidak akan terjadi percikan api terus menerus ya, karena yang salah satunya pasti normal dan itu akan mengalirkan arus secara normal. Jadi tidak seperti saklar yang terasa panas tiba-tiba leleh, itu karena sudah terjadi ngepong dan tidak ada yang mengalirkan arus secara normal seperti ini. Jadi itu salah satu keuntungannya. Oke, dan ini akan saya pasangkan ke pompa pendorong ya. Dan ini adalah salah satu contoh otomatis flow switch yang sudah ngesot ya. Jadi saat kita ukur pakai AVO tanpa aliran air terbaca sekitar 20 ohm. Nah, dan untuk efeknya pompa bergerak pelan ya, tidak stabil karena arus yang masuk ke pompa itu kecil, dan saat dikonsletkan pompa mulai berputar normal. Oke, dan ini setelah relay terpasang bisa dilihat ya, tidak ada percikan api sama sekali, dengan tentu ini akan menjamin keawetannya ya. Oke, sekian video dari saya, terima kasih, jangan lupa like, komen yang membangun, dan subscribe channel ini.